Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu Rina? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, nantinya kan Ibu melaksanakan proses coaching. Jadi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Boleh ya, Bu? Boleh Bu Mesda? Oke. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya, Bagaimana proses coaching itu harus sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, setelah itu, dalam proses coaching, saya akan mengamati Ibu dengan coach Ibu nantinya. Yang akan saya nilai nantinya adalah sesuai enggak percakapan Ibu dengan alur Tirta. Kemudian juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Kemudian bagaimana Koci memberikan umpan balik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Nah, untuk merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu nanti itu juga sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, kemudian Ibu juga jangan lupa untuk menyesuaikan proses coaching ini dengan prinsip-prinsip coaching, yang mana prinsip coaching itu adalah adanya kemitraan, kemudian juga proses yang kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Sampai sejauh ini Ibu paham dengan penjelasan saya, Bu? insya Allah paham Bu Mesda. Oke. Kemudian lagi, Bu, saya juga akan menanyakan kepada Ibu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach kali ini, Bu? Masih tetap yang ketiga-tiganya, saya bisa hadir Heeh, penuh pada kegiatan koci ini. Kemudian saya harus bisa iya, mendengarkan secara aktif. Kemudian mengajukan iya. pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nanti saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing si koci untuk mengungkapkan eh, apa yang dirasakannya. Dan saya akan mendengarkan dengan Oke, rasa, mendengarkannya dengan seksama, kemudian memberikan respon saat koci mm, menjelaskannya, dan iya, merangkum apa yang disampaikan oke. coachi serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachi nanti. Oke, berarti itu beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini. Nah, Ya, dari tiga kompetensi yang saya tangkap tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi, gitu, Bu? mendengarkan secara aktif. Yang lebih khususnya, Iya, mendengarkan secara mendengarkan secara aktif. aktif. Ya, oke. Mm-mm. Oke, berarti Ibu ingin kompetensi yang lebih khusus yang akan saya observasi nantinya adalah mendengarkan secara aktif ya Bu Rina ya. Iya, Oke. Nah, kemudian eh, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Apa indikator pencapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? indikatornya saya bisa me- indikatornya saya bisa membuat coaching mencapai apa yang Ya. diinginkannya di indikator itu, Bu Mesda, Oke. pencapaiannya. Iya, iya, Bu. Mm-mm. Oke. Oke, berarti dari kompetensi yang lebih spesifik dari mendengarkan secara aktif tadi, Ibu menginginkan nantinya coach Ibu bisa membuat suatu penyelesaian terhadap permasalahan, kemudian kompetensinya juga terkembangkan, kompetensi si coach tadi ya Bu ya. Ya, Oke Bu Lina.
Baik, baiklah Bu. Demikian dulu kegiatan kita ya, kegiatan praobservasi ini. Silakan Ibu lanjutkan dengan proses coaching dengan coach Ibu. Dan nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching Ibu nantinya. Oke, Bu Rina. Ya, Bu Mesda. Oke, Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Angge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rina. Bu Angge, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu Rina, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Angge, sesuai dengan rencana kita kemarin, katanya waktu Bu Angge nelpon kemarin itu katanya sekarang bikin janjian. Mau ada yang diceritakan. Sekarang kan waktunya kita udah ketemuan ini. Sebenarnya Bu Angge mau cerita apa? Iya, Ibu. Saya sedikit ada kendala. Apakah Ibu Rina ada waktu hari ini? Ada, ini waktu disediakan sebanyak-banyaknya buat Angge. Buat Bu Angge untuk bercerita. Silahkan. Apa yang mau diceritakan? Begini, Ibu. Karena profesi kita sebagai guru, tentu permasalahannya sering banyak datang dari sekolah ya, Ibu. Iya. Tentang anak-anak saya di kelas, Ibu. Eh, Bagaimana anak-anaknya anak-anak di kelas? ini, Ibu, ada ya berapa anak-anak itu sering mengganggu temannya sampai tidak selesai mengerjakan tugas, kemudian sampai berkelahi karena sering mengganggu teman, tentu temannya marah ya Ibu ya. Jadi Mm-mm. sampailah anak-anak ini berkelahi. Ya. Menurut Bu Angge, mereka berkelahi itu tadi katanya karena diganggu sama temannya. Kemudian, eh, sebenarnya Bu Angge, kalau dia mengganggu teman itu, apa tindakan yang Bu Angge lakukan? Eh, Biasanya saya melakukan pendekatan kepada anak dengan melakukan segitiga restitusi ya Ibu. Ya. Kemudian saya ingin menerapkan juga pembelajaran yang meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. Dengan cara pendekatan segitiga restitusi ini, kadang anak-anak bisa memahaminya tanpa dia harus tertekan, tanpa harus dia merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan kepada temannya. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan sosial emosionalnya, agar anak memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, tentu dengan melakukan perilaku sopan santun, dengan memberikan pembiasaan Ibu, yang pembiasaan yang positif, eh, agar anak lebih tertib, disiplin, dan tidak mengganggu teman saat belajar. Hmm. Jadi kata Bu Angge tadi melakukan segitiga restitusi, meningkatkan eh, sosial emosional anak untuk dan memberikan pembelajaran PSE, sosial dan emosional. Kan itu kesimpulannya dari omongan Bu Angge tadi yang saya ambil. Sekarang eh, Iya, Ibu. bagaimana jangka waktu Bu Angge melakukan ini? Kapan dilakukan kegiatannya ini? Biasanya kalau untuk melakukan yang seperti ini mungkin bisa dilakukan saat jam istirahat
atau ada waktu senggang, kemudian atau setelah anak melakukan semua kegiatan pembelajarannya. Bisa kita panggil anak yang bermasalah ini. Itu, Ibu. Oh iya. Selama ini Bu Angge melakukan, kan kita sebagai guru, tentu ini sudah kita lakukan juga selama ini kan. Bagaimana Bu Angge mengantisipasi gangguan-gangguan seandainya pas jam istirahat itu ada kegiatan lain kah? Atau ada anaknya menangis, maklum kan anak-anak. Jadi bagaimana cara Bu Angge mengantisipasi gangguan-gangguan seperti itu? Untuk mengantisipasinya mungkin bisa dengan selalu memberikan pembelajaran yang menarik juga ya Ibu, agar anak lebih fokus pada pembelajarannya, kemudian tidak dapat mengganggu temannya. Kemudian bisa juga Ibu, rencananya saya mau melakukan komunikasi atau kolaborasi dengan teman agar bisa membantu juga. Oh, iya. Nah, siapa teman-teman yang bisa rasa-rasanya Bu Anggi ajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan tersebut? Oh, yang pertama tentu teman sejawat ya Ibu, untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Kemudian tak kalah penting juga kepada orang tua Ibu. Iya. Kalau sama orang tua mungkin kita juga bisa berbincang, berkonsultasi dengan sikap anak yang seperti ini bagaimana. Nah, seperti itu Ibu. Mm-mm. Oh iya. Jadi kalau menurut Bu Angge sudah dilakukan kolaborasi dengan teman, kemudian dilakukan kolaborasi dengan orang tua. Kemudian setelah dilakukan kolaborasi ini, bagaimana langkah Bu Angge atau tindak lanjutnya dari Bu Angge kalau dilakukan kolaborasi? Bu, umpamanya seperti itu kan. Jadi apa yang Bu Angge lakukan? Seandainya teman setuju, orang tuanya setuju juga. Mungkin saya akan melakukan pendekatan terhadap murid yang bermasalah tersebut setiap kali ada kesempatan, Bu. Bisa jadi dalam penyampaian materi pun tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan selalu disampaikan, nilai-nilai positif, bagaimana pembiasaan-pembiasaan yang sering kita lakukan. Kemudian mengingatkan terus tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Mungkin di waktu yang senggang, waktu dalam jam pembelajaran bisa saya melakukan pendekatan terhadap anak. Oh, iya. Nah, tadi Bu Anggi sudah bilang, jadi untuk mengatasi anak-anak yang di kelas yang sering mengganggu temannya, sehingga teman yang diganggu itu nanti dia tentu melawan kan, atau memberikan reaksi kepada temannya, sehingga terjadi pertengkaran. Nah, kemudian kata Bu Anggi tadi, strategi yang Bu Anggi lakukan, Bu Anggi melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan rekan sejawat dan wali murid. Jadi rasa-rasa saya ini sudah tindakan yang tepat Bu Angge lakukan. Jadi Bu Angge cuman tinggal menerapkan ini. Saya setuju sekali ini dengan tindakan yang Bu Angge lakukan. Memang cocok rasanya kita berkolaborasi dengan wali murid, kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga ada kekuatan kita untuk menerapkan ini. Jadi rasanya sudah oke ini yang Bu Angge ceritakan. Nah, tinggal langkahnya aja lagi kan. Sekarang saya setuju banget ini dengan keterangan yang Bu Angge berikan ini. Bagaimana perasaan Bu Angge setelah kita setelah mengungkapkan semua ini? Perasaannya terasa lega ya Ibu, setelah kita berbincang-bincang, bercakap-cakap seperti ini, saya mendapatkan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih banyak ya Ibu.
Mungkin untuk kedepannya saya mungkin lebih konsisten ya Ibu untuk meneruskannya sampai nanti ada perubahan pada anak didik saya. Iya, ya. Atau masih ada yang lain? Mungkin cuma itu Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, yang ingin saya ceritakan curhatlah hari ini. Terima kasih Iya, banyak ya Ibu atas waktunya. iya, sama-sama Bu Angge. Nah, nanti kalau ada permasalahan lagi, rasa-rasanya mau diceritakan, boleh ditelepon lagi. Dah Bu Angge, Terima silahkan. kasih eh, Ibu. iya, kita lanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Rina. Bagaimana, Bu? Baik, Bu? Alhamdulillah, baik Bu Mesda. Ah, Oke, baiklah, Bu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya, Bu, ya? Iya, Dengan coachingnya Bu Gus Anggeroza tadi. Nah, Bu, eh, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah saya melakukan observasi tadi. Boleh ya, Bu hmm, Rina ya? boleh. Oke. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching kali ini terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi, itu, Bu? Hmm, Saya melakukan eh, kehadiran penuh di saat koci tadi. Kemudian saya mendengarkan dengan rasa, serta saya memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Angge, sehingga dia bisa menyampaikan permasalahannya dengan mudah dan dapat eh, memberikan eh, semua permasalahannya itu dan memberikan solusinya dengan baik. Oke, berarti itu yang telah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi ya, Bu ya. Iya, Kemudian ini saya bolehkah menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi, Bu? boleh. Silakan Bu Mesda. Ya, menurut saya selama saya menjadi observer tadi, Bu, pada proses coaching antara Bu Rina dengan Bu Angge itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta tadi. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan rasa. Nah, tujuannya juga udah nampak tadi, Bu. Kemudian juga dari awal dari alur Tirta tadi Ibu juga udah menanyakan apa tujuan Bu Angge datang untuk mengajak Ibu bercerita. Kemudian juga dari faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi semua apa itu juga sudah nampak ya, Bu ya. Sehingga dari proses coaching tadi Bu Angge nampak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian eh, coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Bu Angge juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sesungguhnya, di mana Ibu sudah hadir secara penuh, kemudian adanya proses kemitraan, kemudian adanya proses yang kreatif, kemudian juga Ibu sudah memaksimalkan potensi-potensi yang sebenarnya sudah ada pada diri Ibu Angge itu sendiri. Eh, Menurut Ibu, setelah Ibu mendengarkan penyampaian dari saya, apa yang Ibu rasakan gitu, Bu? Saya merasa senang dan merasa eh, mungkin perlu melakukan coaching dengan rekan-rekan yang lainnya sehingga lebih Oke, eh, mahir dalam melakukan coaching ini. Mungkin seperti itu, Bu iya, Mesda. oke, Bu. Eh, Kemudian, Bu, eh, dalam proses coaching, saya juga melihat
hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan ke depannya. Misalnya tadi dalam proses Tirta tadi, Ibu bisa lebih menggali lagi dari cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Kemudian apa yang mengajak Koci untuk melihat apa yang ingin dicapai Koci jika masalahnya hilang. Nah, mungkin bisa Ibu apakan lagi ke depannya ya, Bu ya, untuk Iya, proses coaching selanjutnya. iya. Oke. Kemudian setelah proses coaching ini, untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Kan Ibu Hmm, sudah coaching, sudah disupervisi, kemudian untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? saya akan melakukan coaching ini secara berkesinambungan dan meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan coaching ini uh, Mhm. dengan selalu meningkatkan kompetensi diri saya sebagai sebagai coach. Oh, oke, Bu. Berarti Mm. lebih berkesinambungan ya, Bu. Iya, Artinya setelah berkesinambungan. coaching ini kita lakukan coaching lagi, kemudian Mm. dengan seringnya Ibu melakukan coaching, kompetensi yang yang harus dikembangkan oleh si coach itu akan berkembang dengan sendirinya, ya Bu Rina. Oke, Bu Rina, eh, untuk kedepannya kan Ibu tadi ingin yang lebih spesifik dikembangkan adalah bagian mendengarkan secara aktif. Nah, Mm-mm. apa yang sudah terbayangkan bagi Ibu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu di bagian ini, di Nah, bagian mendengarkan secara aktif ini, Bu? karena aksi pengembangan diri yang akan saya lakukan, maka saya akan lebih memahami tentang mendengarkan aktif dengan rasa ini. Saya harus bisa Iya. meningkatkan wawasan saya dan meningkatkan melatih diri saya sehingga saya bisa mendengarkan dengan rasa ini memang sampai ke coach saya sehingga dia merasa kita dukung dan kita ayomi dengan baik. Nah, seperti itu kira-kira Bu Mesda. Jadi harus melakukan latihan kepada diri saya untuk mendengarkan secara aktif ini. Caranya tentu dengan selalu melakukan coaching-coaching dengan rekan-rekan yang lain dengan materi-materi berbeda sehingga dengan bertambahnya ilmu dan wawasan tentu saya bisa akan lebih mudah untuk mengembangkan diri saya.